Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cyber Gimang. Sekarang kami akan mendemokan sebuah tools yang bernama Nessus Essential. Perlu diketahui, Nessus adalah scanner keamanan jaringan yang harus digunakan oleh administrator sistem. Nessus adalah software yang berbasis gratis dan bebas di-download. Nessus merupakan sebuah software scanning yang dapat digunakan untuk mengaudit keamanan sebuah sistem seperti vulnerability, misconfiguration, security patch yang belum diaplikasikan. Nah, dikarenakan fungsi dari Nessus dapat digunakan untuk mendeteksi kelemahan ataupun cacat pada suatu sistem, maka Nessus menjadi salah satu tools andalan ketika melakukan audit keamanan suatu sistem. Oke, kita akan langsung perhatikan tools Nessus tersebut ya. Sekarang saya sedang bersama rekan Doni Chandra Awali, yang mana seperti biasanya kita di divisi berdua. Anggota lain di Cyber Gimang sedang mengerjakan tools yang satunya lagi. Oke, bisa dijelaskan sedikit yang diketahui Saudara Doni? Karena tadi kan dibilang kemajuan berfungsi atau dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kelemahan ataupun cacat dari suatu sistem, maka Nessus menjadi salah satu andalan ketika melakukan audit keamanan suatu sistem itu. Dahulu sebelum Nessus versi 3, pernah baca-baca ini tadi, si Nessus ini bersifat open source dan menjadi salah satu primadona di dunia open source. Nah, namun setelah versi 3 oleh Tenable Security dijadikan sebagai aplikasi proprietary dan closed source untuk sekarang gitu. Jadi tidak terbuka untuk umum lah intinya kalau dikembangkan lagi undang-undangnya. Nessus dapat digunakan untuk melakukan audit sebagai berikut: credential and credential port scanning, network based vulnerability scanning, credential-based patch audits for Windows and most Unix platform, credential configuration auditing of most Windows and Unix platform, robust and comprehensive credential security testing of third-party application, custom and embedded web application vulnerability testing, SQL database configuration auditing, software enumeration on Unix on Windows, testing and virus install for out of the date signature and configuration error. Ya kurang lebih segitu sih kalau untuk kegunaannya, ya lumayan banyak juga gitu. Oke. SQL tadi custom di Windows maupun di Unix platform gitu. Terusnya, mungkin Mas Juan mau langsung mencoba aplikasinya, bisa dipraktekkan secara langsung. Oke, baiklah. Sebelumnya perlu diketahui sebelum kita menginstal aplikasi tools, maksud saya tools Nessus tersebut, kita perlu perhatikan. Nah, ini adalah pasca penggunaan Nessus, dimana setelah kita menginstal dari website Nessus tersebut, dari website, saya lupa nama websitenya, mungkin Mas Doni bisa tahu dari ini siapa developernya tadi? Untuk ya bukan development yang megang untuk sekarang ya. Iya. Tenable Security. Ya, Tenable Security. Nah, ya Kalau perlu tidak salah ya itu yang memegang untuk sekarangnya gitu. ya, kita perlu membuat akun Tenable tersebut, membuat akun sehingga kita bisa mendapatkan free trial, karena ini adalah aplikasi yang berbayar juga sih sebenarnya. Cuman bisa dipakai gratis dengan fitur-fitur yang tentu saja dibatasi. Oke, ini adalah tampilan pasca penggunaan setelah kita menginstal. Ini kita pilih di connect via SSL. Jadi kita Nessus itu bukan seperti aplikasi ya. Kita membukanya perlu di web aplikasi browsing ya. Oke, kita klik di via SSL, terus kita tunggu. Nah, biasanya di sini agak lumayan lama untuk initializingnya ya. Nah, untuk bagian sini kita pilih yang Nessus Essential. Berikutnya get activation code. Get activation code ini untuk mendapatkan kode aktivasi sehingga kita bisa mengakses Nessus tersebut.
yang mana kita masukkan nama awal dan nama akhir, kemudian kita masukkan email. Nah, ketika kita memasukkan email, submit, akan muncul selanjutnya seperti ini. Aktif pakai kode. Nah, iya. Nah, kemudian nanti akan dikirim dari pihak Tenable-nya. Kita akan dikirim your activation code. Activation kodenya akan dikirim di email, sehingga nanti kita kopikan lalu pastekan di sini. Oke, ini sedikit penjelasan Nessus Pro 7 trialnya ya, 7 hari. Kelebihannya ya dimana kita bisa nge-scan per IP sebanyak 32 kali, dan tentu saja ini banyak yang tidak dibuka untuk versi trialnya. Oke, selanjutnya dia lanjut ke initializing lagi, itu ditunggu sampai selesai. Baiklah, sekarang ini ada tampilan ketika Nessus tersebut sudah selesai di install. Pertama, untuk men-scan sebuah website, sebuah IP ya, kita pilih di new scan. Ini kita dalam keadaan login ya, karena tidak dalam keadaan login kita tidak bisa masuk. Kemudian di host discovery. Nah, lalu kita akan disuguhkan dengan beberapa isian kolom ya, tampilan ini. Kita isikan nama, misalkan kelompok Cyber Gimang maksud saya. Ya, deskripsi, tugas 1. Foldernya masukkan saja di MyScan. Terus targetnya kebetulan saya akan me-scan aplikasi IP dari Google ya. IP dari Google ini adalah 8.8. DNS-nya ya lebih tepat. Ya, DNS-nya ya. 8.8.8.8. Oke, terus kita save. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita launch. Ini prosesnya agak lama. Prosesnya ya sekitar bisa memakan sampai 20 sampai 30 menitan ya. Nah, untuk proses scanningnya sendiri ya ini. Ya, untuk proses scanningnya installingnya sendiri. tadi kan kira-kira membutuhkan berapa lama waktunya, Mas? Untuk jaringan saya, kebetulan jaringan saya sedang dalam masa stabil ya. Itu masih membutuhkan waktu setengah jaman. Setengah jaman ya, berarti bisa ya kalau jaringan kita kurang mumpuni 1 jam 2 jam masih bisa lebih gitu ya. Ya, karena yang diinstal di dalam Nessus tersebut bukan hanya aplikasinya saja, melainkan plugin-pluginnya. Nah, ini harus disiapkan gitu ya. Ya, komputernya harus siap kuota atau paketan yang mencukupin ya. Ya, bagi ya pengguna kuota, dan ini tentu membutuhkan proses memakan RAM juga. Sepertinya Boleh dilihat, begitu. Mas Johan, penggunaan RAM untuk menjalankan Nessus itu berapa biar teman-teman kita tahu kalau ingin menjalankan si Nessus ini. Saya selama melakukan scanning ya, itu saya belum melihat statistik pastinya, cuman ketika saya melakukan dalam proses scanning itu performa di PC saya mulai menurun. Nah, sehingga penggunaan Google Chrome, nah kalian bisa lihat sendiri, menjadi yang paling tinggi. Oh, di prosesornya berat ya itu? Ya, menjadi CPU. Lebih makan ke CPU. Ya. Oke, ini kita langsung ke yang sudah jadi aja ya. Karena itu membutuhkan proses yang sangat lama. Nah, di sini kita ditampilkan dengan rincian dari IP tersebut, sedikit rincian ya. Yang dimana seperti yang dijelaskan tadi, Nessus ini adalah aplikasi scanning. Kita bisa membaca seberapa tingginya tingkat keamanan dan seberapa rentannya IP tersebut. Nah, ini bisa dilihat. Mungkin ada sedikit penjelasan dari saudara Doni mengenai ini yang diketahui. Saya kurang tahu banyak ya benar. Tapi dari traffic itu sendiri kita harusnya secara logika umumnya traffic seperti itu kan udah dimonitoring. Yang paling sering tuh digunakan apa itu kan info, berarti orang seringnya buat mencari info. Ada yang low, ada yang medium, high. Itu kritikal ya, Mas? Agak kurang. Iya, kritikal. Jadi mungkin yang lebih menghantam untuk mencari
keamanannya gitu. Tapi kebanyakan untuk dicari infonya orang gitu, menggunakan IP yang kita cari tadi. Kurang lebih seperti itu sih yang saya tangkap gitu. Kalau saya cari di Google masih belum ketemu banyak. Tapi secara logikanya tadi kita scan IP, nah dan kita membaca IP itu sering orangnya buat ngapain sih masuk Google, apakah peretasan atau berapa. Nah, kebanyakan orang mencari info kayak kita aja lah. Tadi kan mencari pengertian dan lain-lain itu kan info. Iya, oke oke oke. Oke, dan selanjutnya di sini ada vulnerability ya. Di sini dijelaskan sedikit. Di sini ada 18 vulnerability. Terus ini ada CPR top threats. Ini DNS server aplikasi DDoS, skornya kan di sini ada hostnya. Nah, ini riwayat kita. Riwayat kita scan apa aja selama kita memakai ini. Jadi di sini lumayan lengkap. Dengan fitur yang free tersebut kita sudah bisa melihat banyak informasi dari IP tersebut. Oke, di sini ada all scans ya. Di sini semua ini yang kita scan baru saja ini. Terus ini ada trace karena ketika kita menghapus data scan itu tidak langsung terhapus permanen, melainkan dia akan tersimpan di trace terlebih dahulu. Sehingga kalau misalkan kita tidak sengaja menghapus sebuah data, itu tidak langsung terhapus total. Jadi kita masih bisa membackup. Di sini ada dijelaskan polisinya, plugin rules. Dan oke. Ya sejauh ini sampai di sini sih pengertian saya mengenai Nessus. Ya, untuk sampai saat ini kelompok kita dan terutama kita yang menjalankan ini baru dicobanya mentok sampai sini. Mungkin ada beberapa kesalahan dan kita kurang tahu gimana benarnya. Tapi karena kita jalannya masih mulus di kitanya, menurut kita itu berhasil. Tapi entah kalau untuk keseluruhannya sebenarnya itu berhasil tidak gitu. Oke, yang jelas nih ini aplikasi yang digunakan untuk profesionalitas. Jadi mungkin perlu pelatihan mendalam untuk bisa mempelajari tools tersebut, tool ini ya terutama. Oke, saudara Doni tidak ada tambahan lain mungkin? Mungkin belum ada tambahan karena ini aplikasi kemarin iseng-iseng nyoba karena teman-teman belum ada yang ngambil, kita akhirnya mencoba gitu. Ternyata lumayan ya tampilan sih simple tapi cara penggunaannya tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan tadi yang saya bilang dan saya belum berani banyak bilang aplikasinya seperti apa yang akan mau kita gunakan gitu ya. Kita mencoba yang standar aja, scanningnya aja. Oke, termasuk yang masih jadi pertanyaan kenapa aplikasi ini not secure. Nah, sedikit mengerikan. Oke. Mungkin sampai sini saja penjelasan kami ya. Kami mohon maaf apabila penjelasan kami kurang lengkap. Maklum kami baru belajar juga. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan tambahan, mohon ditulis ke kolom komentar. Sekian dari kami dengan saya Johan Eka Saputra dan Doni Chandra Awali. Sekian dari kami, saya Bergimang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.